hormon, kemudian kelenjar adrenal, kelenjar apapun itu menggunakan sufiks karsinoma, bukan sarkoma ya. Gambar di depan ini adalah jaringan kolagen dengan arah sabut yang nggak karu-karuan, ya. Kemudian sitoplasmanya eosinofilik, ya. Kemudian infiltratif tanpa kansul. Kira-kira kalau ini selnya adalah fibroblast, apa nama neoplasnya? Fibroma, dok. Saya ulangi, sitoplasmanya eosinofilik ya, kemudian arsitektur jaringannya itu tidak beraturan, kemudian tanpa kapsul, sifatnya infiltratif, ukuran selnya beragam. Fibrosarkoma. Fibrosarkoma, dok. Mantap. Selesai aja ya kuliah ya. sudah sudah hafal. Nah ini ya. Jadi yang sebelah kiri sitoplasma warnanya itu masih normal ya, netral, kemudian ukuran intinya masih homogen. Sementara yang kanan ukuran intinya besar-besar sekali ya, kemudian kromatinnya cukup banyak sehingga warna intinya lebih gelap, sitoplasmanya lebih eosinofilik. Kemudian dua-duanya ini adalah fibroblast. Yang kiri yang benign ada kapsulnya, kalau kita perhatikan ada kapsulnya. Batas antara jaringan yang masih normal sama jaringan yang tidak normal. Sementara pada bagian yang sebelah kanan ini semuanya mana ini yang normal nggak jelas, sehingga sudah pasti yang kanan ganas. Jadi nggak perlu mikir panjang. Oke, kita ke angiogenesis. Ini udah belum ya angiogenesis kemarin? Belum, dok. Ya. Sebelum kita beranjak pada angiogenesis, saya ingatkan kembali bahwa sifat-sifat tumor itu satu, tuh pertumbuhannya tidak terkendali ya. Mau jinak mau tidak, pertumbuhannya berlebihan. Kemudian yang kedua, tamak, serakah ya. Serakah terhadap nutrisi, karbohidrat, protein, oksigen. Itu dia serakah. Tiga, immortal, nggak bisa mati. Jadi mereka lupa caranya mati. Dan untuk menjamin pertumbuhan yang begitu tingginya, ya, maka dia membutuhkan nutrisi, sehingga dia sangat angkuh untuk membentuk pembuluh darah sendiri yang masuk pada masa tumornya. Dan pertumbuhan pembuluh darah baru itu yang tidak semestinya pembuluh darah, tapi tiba-tiba ada arteriol, tiba-tiba ada arteri, ya, yang harusnya nggak di sana ya. Dari percabangan pembuluh darah yang besar terdekat. Saya ulangi, dari percabangan pembuluh darah terdekat. Jadi ngambilnya itu dari pembuluh darah yang besar, dari arteri atau vena, venul atau arteriol sumbernya ya. Kemudian pertumbuhan sel yang begitu pesat butuh protein, karbohidrat dan segala macam ya. Sehingga pembuluh darah yang nanti masuk ke dalam masa tumor itu diharapkan mengantarkan nutrisi yang berlebih ya. Sehingga untuk host, untuk hewan yang kena tumor, nutrisinya semua diambil oleh tumor, sehingga mau makan banyak tetap kurus. Karena apa? Yang makan yang sehat adalah tumornya, bukan hewannya. Nah, jadi awalnya pada tumor, masa tumor itu mengeluarkan angiogenic factors. Apa itu? Protein-protein yang merangsang percabangan pembuluh darah. Jadi kalau kalian ingat biologi itu ya, jadi merangsang pertunasan, pertunasan. Jadi percabangan. Yang sebenarnya itu lempeng-lempeng aja, nggak ada tunas, tapi tiba-tiba ada tunas. Karena apa? Karena angiogenic factor. Siapa yang berperan sebagai angiogenic factor adalah VEGF. Kalian ingat-ingat ya. VEGF itu adalah vascular endothelial growth factor.
vascular endothelial growth factor. Berarti perangsang pertumbuhan dari endotel. Maka pertumbuhan percabangannya itu dimulai dari mana? Dimulai dari epitel. Jadi yang menonjol ini ya adalah epitel. Jadi sangat canggih sekali ya. Jadi ibarat kalau koruptornya kera putih ya. Jadi sangat canggih sekali. Jadi tanpa menyebabkan pendarahan, pembuluh darah itu bercabang sampai ke tumor. Nah, siapa yang menyebabkan itu? VEGF, vascular endothelial growth factor. Itu hanya endotel yang bertumbuh. Ya. Nah, jadi ada beberapa reseptor-reseptor kaskade yang terlibat pada pembentukan pembuluh darah baru. Yang pertama adalah angiogenic factor dulu ya, nomor satu. Siapa itu? VEGF. Dari VEGF yang menempel di pembuluh darah itu seperti mencium bau wangi ya, sehingga dia proliferasi epitel. Nah, jadi epitel di sekitar bagian yang mencium VEGF ya, ibaratnya seperti itu ya. Itu tiba-tiba proliferasi dia. Epitelnya banyak tapi menjoroknya keluar. Ada beberapa reseptor alfa maupun beta yang terlibat ya pada pembuluh darah. Kemudian dari epitel kemudian ototnya. Jadi habis epitel ototnya, otot yang kemudian ikut menyertai pertumbuhan epitel. Jadi saya ulangi ya, VEGF tercium oleh pembuluh darah, kemudian epitelnya proliferasi tambah banyak, kemudian dia tumbuhnya ke arah VEGF. Jadi misalnya ini VEGF ya. Nah, maka pembuluh darah itu arahnya ke sana tumbuhnya. Tapi kalau epitel tok, berarti kan nggak ada nggak ada ototnya. Nah, setelah epitel, yang proliferasi adalah smooth muscle atau otot polos. Terus sampai mencapai masa tumornya. Nah, ada beberapa seperti FGF, fibroblast growth factor, itu juga pada faktor kolagen ya di otot polosnya. VEGF itu endotelialnya, PDGF itu platelet growth factor, kemudian TGF juga sama growth factor. Jadi semuanya ini, semua yang dikeluarkan oleh tumor ini adalah faktor pertumbuhan GF, bukan girlfriend ya, growth factor. Growth factor untuk fibroblast, growth factor untuk vaskuler, growth factor untuk kolagen, ya, semuanya dihasilkan. Tapi yang pertama bergerak adalah epitel keluar. Nah, keluar. Serot sampai menuju ke masa tumor. Gampang ya. Jadi nanti kalau di ujian faktor-faktor di antara lain yang menyebabkan percabangan atau angiogenesis pada tumor di antaranya. Nah, oke, kita beranjak pada neoplasia 2. Jadi pada neoplasia 2 ini kita berbicara penyebaran tumor ya. Penyebaran tumor itu bisa saja di sebelah, saya gambarkan ya. Misalnya ini Jina ya, Jina, epitel yang Jina. Nah, ada kalanya pada penyebarannya atau proses pembelahannya, ini dia mempengaruhi sel yang sebelahnya. Jadi sel yang mengalami tumor itu mempengaruhi sel sebelahnya. Biasanya yang mempengaruhi sel sebelahnya saja, yang toksik hanya untuk tetangganya itu benign, ya, jadi hanya jinak.
Tapi kalau toksik untuk orang lain ya, bukan tetangga, bukan. Nah, itu pokoknya semua aja pengaruh. Jadi katakanlah begini ya, otak. Nah, sel sebelahnya elips atau di organ yang lain. Misalnya ini di hepar ya, ini tumornya di eh, apa pulmo. Nah, sel-sel yang mengalami tumor itu bisa menyeberang antar organ, antar jaringan. Yang seperti ini biasanya disebabkan karena tumor ganas. Sehingga kalau kita simpulkan, yang benign itu hanya mempengaruhi sebelahnya. Sedangkan yang malignan itu bisa sebelahnya maupun organ yang lain itu bisa. Dengan cara ini dia copot, ya. Jadi copot, epitelnya copot atau sel kankernya copot, kemudian dia nempel ke sel yang lain. Jadi malignan sel itu tidak pernah nempel ke sel sebelahnya yang sama, jarang. Yang benign iya, tapi kalau yang malignan tidak. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mendukung penyebarannya. Ya. Beberapa diantaranya adalah ekaderin, ya. Apa kaderin yang sebenarnya adalah eh, eh, sel antara satu dengan yang lain. Ini saya gambarkan ya. Jadi sel, coba kalian pikirkan sel epitel kulit kalian itu kan terdiri dari jutaan sel. Pertanyaannya, kenapa tidak copot? Kenapa antara sel satu dengan yang lain nggak brodol? Karena ada perakatnya, dokter. Ini apa perekatnya? Perekatnya adalah kadrin. Jadi kenapa ya kok ada gaya gravitasi tapi sel-sel kita ini nggak copot ke bawah, ke brodol gitu? Enggak. Jadi antara sel satu dengan yang lain itu ada namanya ikatan desmosomal. Ikatan desmosomal itu seperti ini ya ilustrasinya ya, seperti tangan. Jadi tangan menggenggam seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi antara sel yang satu dengan yang lain dia menggenggam seperti ini. Di mana ikatan desmosom ini diperantarai oleh sebuah glikoprotein yang berada pada membran sel yang disebut dengan kaderin. Nah, pada tumor namanya bandel kan, tumor ya. Mereka tidak mau berpegang tangan satu sama lain. Istilahnya disintegrasi. Disintegrasi. Jadi tumor itu bandel minta ampun ya. Jadi kalau seandainya dia sudah eh, pertumbuhannya sudah berlebihan, maka ikatan ini mudah lepas. Jadi sudah tidak setia antara satu sama yang lain karena berlebihan. Ada kaderin, ada katenin, ya, ada lagi apa lagi ya? Yang paling banyak terlibat kaderin ya. Nah, ini kalau seandainya ikatan antara sel satu yang lain ini diikat oleh lem. Nah, lemnya namanya kaderin. Itu kalau pada tumor ganas, kaderin ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga sel yang pertumbuhannya tidak terkendali tadi, tidak bisa terikat dengan sel yang sebelahnya. Konsekuensinya apa? Dia mudah lepas. Nah, arah lepasnya itulah yang kita sebut dengan metastasis. Kemana tumor itu akan tumbuh? Tergantung tujuan selanjutnya. Ini copotnya kemana? Kalau seandainya sel tumornya itu copot, nempel di otak jadi tumor otak. Selnya copot, nempel ke hepar jadi tumor hepar. Ingat baik-baik ya. Pada sel yang metastasis,
itu tidak pernah tumbuhnya oleh sel yang sebelumnya. Saya kasih contoh. Misal tumor hepar ya, ganas. Tumor hepar lepas, nempel ke pulmo. Di pulmo nggak tumbuh hepar, tapi yang tumbuh adalah tumor pulmo. Jadi yang tumbuh ganas adalah sel tujuannya. Jadi sangat jahat sekali ya, sel tumor. Jadi dia toksik, dia menghasut sel-sel penduduk sekitar. Ya. Tapi kalau seandainya udah kelainan, dia nggak ikut-ikut ya. Contoh lagi, tumor tulang, ganas. Sel tumor tulangnya copot sampai ke hepar. Di hepar nggak tulang, tapi yang tumbuh adalah sel kanker hepar. Nah, itu dia. Sehingga kemana dia metastasis akan mempengaruhi keganasan pada organ tersebut. Tapi yang tumbuh selnya bukan sel asalnya yang mengalami kanker, tapi sel aslinya. Jadi yang kanker sel heparnya, bukan sel tulangnya. Luar biasa kan? Nah, integrin ya, tadi ada kaderin, kemudian integrin, nah itu juga posisinya ada pada dinding membran sel. Kalau kaderin sama integrinnya itu rusak, maka dia mudah untuk copot. Ya. Kalau integrin itu berada pada dinding membran, membangun dinding membran. Kalau kaderin mengikat antara membran sel satu dengan yang lain. Bingung enggak? Saya kasih ilustrasi ya. Jadi ya, antara sel satu dengan yang lain itu dihubungkan oleh lem yang dinamakan apa tadi? Adrin, Dok. Ada dok. Adrin. Nah, ini selnya ya. Nah, dinding membran sel biar dia tetap utuh seperti sel hepar bentuknya apa? Di atlas heksagonal kan? Sel epitel elipsoid. Kenapa nggak berubah jadi bulat? Padahal kan kenyal-kenyal ya, elastis. Siapa yang mempertahankan bentuk? Integrin. Nah, jadi istilah integritas itu adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan nilai-nilai tertentu dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi integritas itu tanpa ada masalah sudah ada nilainya. Tinggal dayanya beda-beda. Kapan dia mampu bertahan jujur di lingkungan yang tidak jujur, nah itu namanya integritas. Kapan dia mampu bertahan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan strukturnya di saat tumornya ada di sebelah. Nah, itu juga integritas. Jadi kemampuan mempertahankan fungsi diri dari dalam diperankan oleh integrin ya. Kemudian posisinya integrin ada di membran. Untuk yang kaderin mengikat antara sel satu dengan yang lain. Kalian cerna pelan-pelan ya. Kemudian dalam perkembangannya tadi diikat oleh kaderin. Kemudian dipertahankan oleh integrin. Semua itu bisa rusak ya. Seandainya sel kanker menghasilkan MMP2. Jadi MMP2 ini metaloproteinase. Kemudian kolagenase, metaloproteinase. Nah, itu adalah enzim-enzim yang bisa merusak ikatan integrin dan kaderin. Ikatan kaderin dan struktur integrin. Saya ulangi ya.
Jadi sel-sel yang tadi mengalami tumor itu menghasilkan metaloproteinase. Di mana metaloproteinase ini akan menyebabkan ikatan antara sel tadi itu ekaderin, ya, kemudian dan struktur sel itu rusak. Jadi bisa rusak, akhirnya tercerai-berai dia. Sehingga musuh utama integritas sel dan kekuatan jaringan adalah kolagenase dan metaloproteinase. Kalau itu dikeluarkan, semburat, sel itu semburat. Jadi mereka tidak lagi setia karena adanya metaloproteinase dan kolagenase. Oke, nah, jadi bisa saja menyebar melalui metastasis, bisa menyebar melalui dua cara, ya. Yang pertama sirkulasi, sirkulasi bisa melalui darah, bisa melalui limfe. Kemudian cara kedua adalah langsung pada organ yang terdekat. Ingat, yang mengalami metastasis adalah sel tujuan, bukan sel asal. Jadi kadang di hepar yang mengalami kanker akibat penyebaran dari tulang itu ditemukan ada sel-sel osteoblas yang terlepas di pembuluh darah itu kadang ditemukan. Nah, ya, jadi bisa melalui pembuluh darah, bisa melalui limfe, bisa pada rongga-rongga di sekitar organ. Ini contoh-contohnya tumor-tumor yang melalui limfe dan melalui pembuluh darah. Nah, pada beberapa penyebaran itu beberapa organ tends to metastasis for several organ. Jadi ada kecenderungan organ tertentu itu kalau menyebar melalui pembuluh darah, nyebarnya nggak masih bisa ditebak. Contoh, nah ini ke paru-paru. Tumor-tumor yang ke paru-paru itu kalau melalui pembuluh darah, berarti pembuluh darah yang masuk paru-paru ada berapa? Masuk paru-paru. Oi, Ada satu, dokter. apa? Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Sumbernya dari mana dia? Dari jantung. Dari jantung. Maka pembuluh darah apapun yang besar-besar yang langsung masuk ke vena cava atau di vena cava abdominal itu bisa langsung ke paru-paru, mau dari mame, mau dari usus, mau dari ginjal, ya. Kalau terus tulang, ya, itu kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah besar kemudian masuk ke jantung, yang pertama disentuh oleh jantung adalah paru-paru. Begitu juga sebaliknya, jantung juga berpotensi terkena. Yang hepar, karena yang masuk di hepar itu ada dua, ya, ada arteri hepatika dan vena porta. Ya sudah, bisa di dua ini. Kalau seandainya tumornya dari jantung, ya, dari paru-paru, bisa masuk ke, atau kalau dari rute vena porta itu kalau dari usus. Jadi kalau ada kanker usus, yang kena duluan siapa? Hepar. Karena dari hepar itu ada vena porta yang masuk ke hepar dari usus. Kemudian ke tulang,
Tulang ini biasanya terkait dengan pembuluh darah besar, dari respirasi memang langsung ke tulang ya. Kemudian dan organ-organ yang berhubungan dengan metabolisme tulang, ginjal, ya, tiroid, ya, paratiroid, otak, semuanya itu bisa menyebabkan penyebaran sampai ke tulang. Termasuk pada TBC ya. TBC itu dari pulmo bisa tulang atau tulang bisa sebaliknya. Nah, untuk yang ke otak, yang masuk pembuluh darahnya apa? Arteri karotis, dok. Dari arteri karotis ya, dari jantung juga. Kemudian jantung ya dari paru-paru masuk ke jantung. Jadi kalau seandainya tumornya di paru-paru, kemudian dipompa jantung keluar spread. Nah, kalau dia ke atas, ya ke otak. Maka yang kena duluan ya otak. Nanti yang tumbuh di otak bukan tumor paru-paru, ya, bukan tumor jantung, tapi tumor otak. Tapi yang keroknya tumor jantung atau tumor paru-paru atau mame yang ada di sekitar paru-paru. Jadi dari mame menyebar ke tulang, dari tulang menyebar ke pulmo, dari pulmo sampai ke jantung, dari jantung ke semuanya terdekat yang pada sirkulasi besar. Nah, apa yang mempengaruhi posisi dong? Nah, posisi mempengaruhi prestasi. Jadi kalau dia dekat dengan posisi tulangnya atau berhubungan erat pembuluh darahnya atau berhubungan erat limfonya atau tetangganya ya sudah kemungkinan besar mengalami metastasis ya ke sono gitu. Jadi nggak ada ceritanya tumor kulit kemudian langsung menyebar ke otak. Nah, itu cukup jauh ya. Kecuali memang sudah metastasis sebelumnya di organ sebelumnya. Jadi dari tumor kulit, ya dari tumor kulit ke tulang, dari tulang ke jantung, ke paru-paru, sampai ke otak baru. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, cukup jauh. Ya. Oke, biasanya untuk tumor-tumor yang mengalami malignansi atau ganas itu ada tanda-tanda seperti ulcerasi. Jadi pada ulcerasi eh, apa pada mukosanya benign pada benign itu kalau pada mukosa menyebabkan bentukan ulcerasi. Kalau malignansi malah parah ya, nggak hanya ulcerasi saja sampai ke pendarahan. Jadi ini sawar darah otak pada bagian meninges itu juga bisa ya. Apakah dia di parenkimnya otak atau pada epitel meninginsnya itu juga tergantung sel tumornya mau kemana dia. Nah, pada gambaran hematologi itu seringkali kalau kita ambil darah, kemudian kita ukur Hb-nya biasanya rendah. Kenapa? Karena Fe-nya itu digunakan oleh sel tumor. Semuanya oksigen yang ditransportasikan itu banyak diserap oleh sel tumor. Apalagi kalau ada pendarahan, maka trombositnya atau plateletnya itu bisa saja meningkat drastis atau malah menurun karena adanya pendarahan di dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadwal hari ini apa ya? Presentasi kah? Nggih, Dok. Nanti setelah pemaparan neoplasia 2 Ada berapa kelompok? ada 4 kelompok. Untuk presentasinya nanti tiap kelompok 10 menit, Dok. Bisa 5 menit. Ini kasusnya apa? Kasusnya tentang neoplasia, Dok. Nanti ada 4 topik.